Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 4. Kemunculan Arka. Di sebuah restoran berkelas, Zara tengah mengangkat nampan berisi pesanan. Dia begitu telaten bekerja agar para pembeli puas dengan pelayanannya. Gadis berambut sebahu itu masuk ke dapur ketika selesai mengantar pesanan. Hari-hari dia lalui begitu menyenangkan. Bahkan Zara sudah tidak teringat dengan kejadian buruk yang menimpanya beberapa bulan yang lalu. Zara, nanti kamu antar pesanan ke ruang VIP nomor 3 ya. Ucap seorang koki menyuruh Zara untuk mengantarkan pesanan selanjutnya. Sebab tidak ada waiter selain Zara di dapur. Gadis itu hanya menganggukkan kepalanya, karena memang itu sudah menjadi tugas Zara sendiri. Nanti kamu hati-hati ya, soalnya ini pesanan dari rekan kerja pemilik restoran. Takutnya nanti kamu membuat kesalahan yang bisa berakibat fatal pada diri kamu sendiri. Koki tersebut memperingati Zara untuk berhati-hati, dan gadis itu lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Dia bersiap-siap untuk mengantarkan pesanan ke ruangan yang dimaksud tadi. Sebenarnya Zara tak begitu canggung, sebab sudah pernah mengantarkan pesanan ke ruang VIP. Tapi entah mengapa, dirinya tiba-tiba merasa tak enak. Bismillah. Gumam Zara membuka pintu ruangan dengan perlahan. Kepalanya tertunduk dengan senyum terbit di wajah cantiknya. Kamu semakin cantik. Tubuh Zara bergetar. Dia masih ingat dengan pemilik suara itu. Matanya melotot seakan ingin keluar dari tempatnya ketika tak sengaja bersitatap dengan pria yang tidak ingin dia lihat. Rupanya orang yang sudah memesan makanan itu adalah Arka. Laki-laki itu duduk sendirian di dalam ruangan. Dengan cepat Zara meletakkan pesanan lalu buru-buru berhendak keluar. Namun Arka sudah lebih dulu meraih tangannya hingga Zara tak bisa kabur. Sudah cukup kabur-kaburnya. Saya sudah lelah mencari kamu. Bisik Arka menutup kembali pintu ruangan agar tidak ada yang melihat mereka. Mas mau apa lagi? Apakah kurang sudah? Ucap Zara dengan tubuh bergetar, membuat Arka tersenyum sinis. Ingatannya tiba-tiba kembali pada 2 bulan yang lalu ketika dengan Zara. Kamu tiba-tiba menghilang, dan sekarang malah bertanya apa yang saya mau. Tentu saja saya menginginkan kamu, Zara. Gadis itu ketakutan. Apalagi ketika Arka semakin mendekatkan tubuhnya. Jangan macam-macam, atau saya akan teriak. Ancam Zara membuat Arka tergagah. Lakukan saja, supaya orang memergoki kita dan kita bisa menikah. Sama sekali tidak merasa takut. Justru itu yang dia inginkan. Zara begitu muak melihat wajah Arka yang sama sekali tidak menampilkan raut bermasalah sedikitpun. Lepaskan tangan saya ingin kembali bekerja. Zara mencoba melepaskan tangannya yang dipegang kuat oleh Arka, seakan dirinya tidak boleh pergi. Saya akan melepaskan kamu jika kamu sudah memberikan nomor ponsel. Kamu tidak boleh kabur lagi. Zara tak punya pilihan lain selain menuruti apa yang Arka mau. Dia menyebutkan nomor ponselnya yang segera disimpan oleh Arka. Setelah genggaman tangan dilepas, buru-buru Zara keluar dari ruangan tersebut meninggalkan Arka yang menatapnya dengan penuh kepuasan. 2 bulan tidak merubah apapun. Mas harap kamu segera hamil. Gumam Arka lalu tersenyum miring. Misinya berhasil. Dia memang sengaja mencari keberadaan Zara di restoran itu. Dia mendapatkan informasi tempat tinggal terbaru Zara dari anak buahnya. Arka duduk kembali sembari menunggu rekan kerjanya yang mengajak untuk bertemu. Dia sebenarnya tak benar-benar sengaja datang sendiri, melainkan adanya ajakan dari salah satu rekan kerjanya juga.
Arka menatap pintu itu dilewati oleh Zara tadi dengan senyum tipis. Sebentar lagi dia akan bertemu lagi dengan gadis itu. Sudah banyak sekali rencana yang ada di otak Arka. Hanya saja dirinya tidak tahu harus mulai dari mana. Zara pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sungguh hari ini menjadi hari yang paling sial bagi gadis itu. Di mana dirinya harus bertemu kembali dengan Arka setelah dia berusaha berbulan-bulan menghindari mantan iparnya tersebut. Hei, tiba-tiba sebuah motor mengagetkan Zara hingga membuat gadis itu termundur ke belakang sambil mengelus dada. Astagfirullah, Indah. Kamu tuh ngagetin aja tahu nggak? Omel Zara merasa kesal pada Indah yang mengagetkannya. Hehehe. Habisnya aku kesal sama kamu. Tadi aku tungguin di depan parkir, tapi kamu malah lari terus duduk di hotel ini. Omel balik Indah. Dia merasa kesal dengan tingkah Zara yang malah berlari tanpa melihat dirinya yang sudah menunggu di depan parkiran. Bahkan sahabatnya itu berlari dengan raut wajah ketakutan melewati dirinya yang terus memanggil. Zara tampak malu. Dia tersenyum memamerkan deretan gigi putih. Maaf ya, tadi aku nggak lihat kamu di sana. Ucap Zara meminta maaf. Membuat Indah hanya bisa menggeleng pelan, kemudian menyuruh sahabatnya itu naik. Ya udah naik, ntar keburu malam. Zara naik ke atas motor, lalu mulai pergi meninggalkan tempat itu. Motor yang dikendarai keduanya telah tiba di depan kos. Zara menoleh, lalu tersenyum tipis. Kayaknya mulai besok kamu gak usah jemput aku lagi deh. Aku kasihan sama kamu yang harus jemput aku setiap hari, padahal tempat tinggal kita beda. Kamu jadi kerepotan karena harus bolak-balik pulang kerja jemput aku. Makasih ya karena udah mau bantuin aku selama ini, ucap Zara. Ceka. Kayak sama siapa aja. Kita tuh udah kayak saudara. Mungkin sekarang aku yang bantuin kamu. Kan kita nggak tahu besok. Bisa jadi kamu yang bantuin aku. Sahut Indah merasa tak suka dengan perkataan Zara. Tapi, udah, nggak ada pakai tapi-tapian. Lebih baik kamu masuk dan istirahat. Besok kan kamu harus kuliah. Indah pamit setelah berucap seperti itu. Sekarang sudah pukul 7 malam. Akan sangat bahaya jika dia lewat jalan sepi sendirian larut malam. Zara menatap punggung Indah yang semakin menjauh. Setelah itu masuk ke dalam kos. Hari ini begitu melelahkan. Apalagi ditambah dengan bertemu Arka. Semakin membuat kepala Zara sakit. Dia beranjak untuk keluar kamar kos untuk mandi ke kamar mandi yang berada di samping rumah kos. Di sana hanya ada satu kamar mandi dan toilet. Itu pun di luar. Maklumlah, biasa sewanya pun termasuk murah untuk ukuran anak rantau seperti Zara. Beruntung dia bekerja di restoran yang cukup terkenal, jadi gajinya pun tidak main-main, meskipun hanya mendapat separuh dari gaji karyawan full. Baru saja hendak keluar kamar, mata Zara tidak sengaja melirik ke arah tas bag yang dia beli kemarin. Apa aku coba aja ya? Gumam Zara tampak ragu. Soalnya dia sudah telat haid selama 1 bulan. Dan Zara tidak pernah telat selama ini. Dengan cepat dia meraih benda pipih itu lalu berjalan keluar untuk menuju kamar mandi yang terdapat di ujung ruangan. Semoga aja gak hamil. Gumam Zara berharap. Akhir-akhir ini Zara sering sekali mual. Awalnya dia pikir jika efek karena sering pulang malam. Tapi setelah dirinya telat datang bulan, Zara jadi memberanikan diri untuk mengecek. Zara menampung air di sebuah wadah kecil. Kemudian mulai mencelupkan benda pipih hingga batas yang dianjurkan. Dengan perasaan deg-degan, Zara menunggu hasilnya terlihat. Bahkan dia sampai berkeringat, saking takutnya dengan hasil yang akan dia lihat. Karena di dalam kamar mandi cukup dingin,
Akhirnya Zara memutuskan untuk mandi sembari menunggu hasil terlihat. Takut jika ada penghuni kos yang lain ingin menggunakan kamar mandi juga. Setelah selesai, Zara meraih tespek tanpa melihat hasilnya. Nanti dia akan melihat ketika sudah masuk kamar. Akan sangat membahayakan jika ada yang mengetahuinya. Zara menghela nafas perlahan. Saat dia mengetahui jika benda yang dia pegang saat ini bukanlah tespek, melainkan serpihan plafon. Dengan segera Zara keluar kembali ke kamar mandi untuk mencari benda pipih yang membuatnya ketar-ketir. Beruntung belum ada satupun penghuni kos yang masuk ke kamar mandi dan menemukan alat tes miliknya. Setelah menemukan tespek, dengan perlahan Zara mengintip hasil setelah mengunci pintu dari dalam. Keringat dingin mulai bercucuran dengan mata melotot, serta mulut menganga ketika melihat hasil di depan mata. Tubuhnya bergetar seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Hasilnya positif. Zara keluar dari kamar mandi untuk masuk ke dalam kamar miliknya. Dia ingin meluapkan rasa marah tanpa diketahui oleh siapapun. Kenapa jadi begini? Jerit Zara tertahan. Takut suaranya mengganggu penghuni kos yang lain. Air matanya tumpah seiring dengan bunyi dering ponsel yang terdengar dari atas meja. Nomor asing. Zara mengerutkan kening tampak bingung dengan nomor yang baru saja. Tapi ketika dia melihat foto profil orang yang menghubungi, tiba-tiba mata Zara melotot. Itu adalah nomor Arka. Laki-laki yang saat ini sangat dia benci, yang sudah menyebabkan setakut ini. Zara melempar ponselnya dengan keras ketika panggilan itu tidak terhenti. Dia menutup kedua telinganya, merasa frustasi dengan fakta yang baru saja dia dapatkan. Zara hamil. Apa yang harus Zara lakukan sekarang untuk menutupi kehamilannya? Tidak mungkin dia mengatakan yang sebenarnya pada kedua orang tua Zara. Bahkan belum Zara temui selama 2 bulan. Apalagi jika dia bilang siapa yang sudah membuatnya hamil, bisa-bisa Zara dibunuh saat itu juga. Kenapa nasibku begini? Gadis itu menangis meluapkan segala emosi yang bersarang di dada. Dia tidak pernah merasa sehancur ini sebelumnya. Dia tidak segila ini, bahkan di saat dirinya diperkaos oleh Arka sekalipun. Tapi saat mengetahui fakta jika dirinya positif hamil, sungguh dunianya terasa hancur. Zara, buka pintunya. Tubuh Zara menegang ketika suara tak asing terdengar dari luar. Arka ada di sini. Tangisnya berhenti saat merasa bingung dari mana laki-laki itu mengetahui tempat tinggalnya. Bruk, bruk. Bunyi gedoran semakin keras. Mungkin beberapa penghuni kos yang lain akan terganggu dengan kegilaan yang dilakukan oleh Arka. Zara, buka pintunya. Ini saya. Laki dan laki Arka berteriak memanggil Zara. Tapi gadis itu masih tidak bergeming. Dia memeluk kedua lutut sembari menutup mata. Zara menangis dalam diam. Situasi seperti ini membuatnya frustasi. Bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.